Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang politik dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, mata kuliah perekonomian Indonesia. Sebelum saya jelasin materinya, kita kenalan dulu yuk. Halo, nama saya Nisa Cahyati Azhari, siswi Manajemen Universitas Cyber Asia semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik bagaimana politik berdampak kepada perekonomian Indonesia. Topik ini sangat penting karena di Indonesia ada di seluruh dunia kebijakan politik tidak pernah terlepas dari arah dan kondisi perekonomian. Oke, di slide pertama kita akan menjelaskan pengertian dasar politik dan ekonomi. Politik adalah proses pembuatan keputusan yang berlaku untuk seluruh masyarakat, dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Ekonomi adalah sistem pengelolaan sumber daya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Artinya, keputusan politik seperti penetapan pajak, anggaran belanja negara, atau relasi internasional akan langsung memengaruhi ekonomi masyarakat, baik itu dalam bentuk inflasi, nilai tukar, investasi, lapangan kerja, hingga daya beli masyarakat. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang dampak positif politik terhadap ekonomi. Yang pertama ada stabilitas politik meningkatkan kepercayaan investor. Negara dengan politik yang stabil dianggap lebih aman untuk menanamkan modal. Contohnya, banyak investor asing masuk saat Indonesia berhasil mempertahankan demokrasi pasca reformasi. Yang kedua, kebijakan pemerintah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Jokowi mendorong sektor logistik dan perdagangan. Lalu, program bantuan sosial dan subsidi memperkuat konsumsi rumah tangga. Dan yang ketiga, ada reformasi, regulasi, dan iklim usaha. UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan birokrasi agar usaha mikro dan investor lebih mudah beroperasi. Selain dari dampak positif, tentunya kita juga ada dampak negatif politik terhadap ekonomi. Yang pertama, ketidakstabilan politik menurunkan nilai tukar dan IHSG. Contoh, saat terjadi demonstrasi besar atau konflik antar elit politik, nilai tukar rupiah sering melemah. Yang kedua, korupsi dan nepotisme melemahkan ekonomi. Praktik KKN menyebabkan kebocoran anggaran dan menurunkan efisiensi ekonomi. Ini mengurangi kepercayaan publik dan investor. Dan yang ketiga, kebijakan populis yang tidak tepat sasaran. Menjelang pemilu, kebijakan sering berorientasi jangka pendek seperti bansos massal, tanpa perencanaan jangka panjang, dan malah bisa membebani APBN. Selanjutnya ada contoh konkret di Indonesia. Yang pertama, tahun pemilu biasanya konsumsi masyarakat naik karena banyaknya belanja politik. Tapi investasinya menurun karena investor menunggu kepastian hasil politik. Yang kedua, pemilihan kepala daerah. Perubahan kepemimpinan bisa mengubah arah kebijakan lokal, memengaruhi iklim usaha daerah. Dan yang ketiga adalah hubungan diplomatik. Saat Indonesia mempererat kerjasama dengan China dan ASEAN, ekspor dan investasi meningkat. Selanjutnya ada teori ekonomi politik yang relevan. Yang pertama ada public choice theory, menyatakan bahwa pejabat publik sering membuat kebijakan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, bukan efisiensi ekonomi. Yang kedua ada political business cycle. Teori ini membuat bahwa menjelang pemilu, pemerintah sering memperlonggar kebijakan fiskal dan moneter agar ekonomi tampak baik demi elektabilitas. Tapi ini bisa menimbulkan inflasi pasca pemilu. Selanjutnya ada peran masyarakat dan generasi muda. Yang pertama, kritis terhadap kebijakan politik. Yang kedua, memilih pemimpin yang punya visi ekonomi jangka panjang. Dan yang ketiga, mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Oke, jadi kesimpulannya adalah politik dan ekonomi saling berkaitan erat. Stabilitas dan kebijakan politik berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita memerlukan pemimpin yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Di era globalisasi, hubungan internasional dan arah politik luar negeri pun menentukan posisi ekonomi Indonesia di mata dunia. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.